Lu tahu nggak, ada satu orang yang berhasil ngejatuhin kerajaan paling tua di Eropa. Bukan pakai pedang, bukan pakai tentara besar, tapi pakai ide yang lahir dari rasa marah. Dia bukan raja, bukan jenderal, bukan bangsawan, tapi pikirannya ngeguncang seluruh dunia sampai hari ini. Namanya Vladimir Ilyich Lenin, otak dingin di balik revolusi Rusia, dan orang yang bikin dunia terbagi dua antara kapitalisme dan komunisme. Tahun 1870, di kota kecil Simbirsk, Kekaisaran Rusia, lahirlah Vladimir Ulyanov. Keluarganya terdidik, ayahnya seorang pejabat pendidikan, hidupnya nggak miskin tapi juga nggak mewah. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Kakak laki-lakinya, Alexander, ditangkap dan dihukum gantung karena ikut rencana pembunuhan Tsar. Lenin waktu itu masih remaja, tapi kejadian itu jadi luka yang nggak pernah sembuh. Sejak ke hari itu, dia bersumpah buat balas dendam. Bukan ke orang yang bunuh kakaknya, tapi ke seluruh sistem Tsar yang bikin rakyat jadi budak. Lenin tumbuh jadi anak yang obsesif. Pintar banget, disiplin banget, tapi juga dingin dan gak percaya siapapun. Dia kuliah hukum, tapi yang dia baca bukan buku-buku hukum, melainkan Karl Marx. Lenin nemuin sesuatu yang dia anggap jawaban atas semua ketidakadilan. Bahwa sejarah adalah perjuangan kelas. Dan satu-satunya cara buat ubah dunia adalah revolusi total. Dia mulai bikin kelompok bawah tanah, nulis pamflet, dan ngorganisir buruh. Rusia waktu itu miskin, rakyat kelaparan, tapi siapapun yang ngelawan Tsar bisa langsung dibuang ke Siberia. Lenin pun kena, ditangkap, diasingkan tapi nggak kapok. Dari pengasingan di Eropa, dia terus nulis, ngumpulin pengikut, dan ngembangin satu ide yang berbahaya banget. Revolusi bukan soal massa spontan, tapi soal partai pelopor, sekelompok kecil orang yang disiplin, keras, dan siap ambil alih kekuasaan begitu kesempatan datang. Dan kesempatan itu beneran datang. Tahun 1917, Rusia lagi diambang kehancuran. Perang Dunia I bikin jutaan orang mati, ekonomi hancur, rakyat benci Tsar. Lenin yang masih di pengasingan dapat kabar kalau Rusia mulai bergolak. Jerman musuh Rusia di perang, ngelihat peluang, mereka bantu Lenin pulang. Jerman berharap dia bikin kekacauan dari dalam. Mereka nggak sadar, mereka baru ngebawa pulang orang yang bakal ngehancurin seluruh tatanan dunia lama. Lenin nyampe di Petrograd, sekarang Saint Petersburg. Rakyat udah marah, tentara udah capek perang, dan pemerintah sementara Rusia nggak bisa ngendaliin keadaan. Lenin naik ke panggung, dan ngomong kalimat yang jadi bahan bakar revolusi. Tanah untuk petani, roti untuk rakyat, perdamaian untuk tentara. Dalam beberapa bulan, Bolshevik, partai kecil yang Lenin bentuk, berhasil ngerebut kekuasaan. Revolusi Oktober 1917 berhasil. Untuk pertama kalinya, ide komunisme benar-benar berkuasa di dunia nyata. Tapi setelah revolusi, yang muncul bukan keadilan, tapi kekacauan. Perang saudara meledak, jutaan orang tewas. Lenin ngelihat kalau idealisme nggak cukup buat ngatur negara. Dia mulai ngebangun sistem baru yang keras, sensor media, pembentukan polisi rahasia CK, dan pelarangan semua oposisi. Buat Lenin, moral cuma ada satu, moral revolusi. Yang melawan revolusi berarti musuh, dan musuh harus disingkirkan. Dia bilang, revolusi bukan pesta dansa, revolusi adalah perang. Dan perang gak butuh belas kasihan. Tahun 1921, setelah Perang Saudara, Lenin sadar rakyat mulai capek dan lapar. Dia ngeluncurin kebijakan ekonomi baru, NEP, yang kasih ruang kecil buat pasar bebas. Ironis, ideolog komunis terbesar di dunia justru harus nyelipin sedikit kapitalisme biar rakyatnya gak mati kelaparan. Tapi langkah itu bikin Rusia bangkit lagi. Sayangnya, di balik kemenangan itu, tubuh Lenin mulai hancur. Dia kena stroke berulang kali. Tangannya gemetar, suaranya hilang, pikirannya mulai kabur. Tapi dia masih sempat nulis surat terakhir, peringatan buat partainya. Hati-hati dengan Stalin. Dia terlalu kasar, terlalu haus kekuasaan. Lenin meninggal tahun 1924, umur 53 tahun. Stalin langsung ambil alih. Ondasi peringatan itu jadi kenyataan, Uni Soviet berubah jadi negara totaliter. Tapi apapun yang terjadi setelahnya nggak bisa dipungkiri. Lenin mengubah dunia. Dia jatuhin kerajaan 300 tahun, lahirin ideologi yang nyebar ke setengah bumi, dari Eropa Timur sampai Asia, dari Kuba sampai Vietnam. Setiap perang dingin, setiap dinding ideologi, setiap propaganda, semua itu jejak dari satu orang dengan ide yang lebih tajam dari peluru. Lenin bukan pahlawan, tapi juga bukan cuma penjahat. Dia simbol dari paradoks manusia. Orang yang rela menghancurkan segalanya demi visi tentang dunia yang lebih adil. Dia pernah bilang, revolusi bukan buat orang yang takut darah. Dan dia benar. Lenin bukan cuma ngubah Rusia, dia ngubah abad ke-20. Satu ide dari kepalanya bikin jutaan orang hidup, dan jutaan lagi mati. Vladimir Lenin bukan cuma pemimpin revolusi,
tapi bukti bahwa ide sekali lahir nggak bisa dibunuh. Sebelum itu makasih banyak buat yang udah donasi. Bang Bas Lenin, sudah ya makasih. Dan yang mau request kayak kakak ini, atau sekedar kasih pesan ke aku, bisa ke bio aku aja ya. Cara dapetin hati kamu gimana sih? Caranya gampang banget kak, cukup donate ke aku aja, langsung deh bisa bawa pulang aku. Tapi bercanda ya, penemu baju pertama siapa bang? Susah sih kak sebenarnya. Kalau nyari penemunya, dalam catatan yang aku baca dia ada di kelompok manusia Neanderthal. Makasih banyak buat yang udah donasi, yang mau donasi bisa ke bio aku aja ya.